Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Uhayyikum ma'asyara ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan antum semuanya. Sebagiannya untuk memenuhi undangan antum semuanya, dan sebagiannya juga untuk berbagi kebahagiaan. Tadi ada dua sakinah. Kebetulan nanti Februari tahun ini saya akan memperingati ulang tahun ke-25 pernikahan. Jadi untuk sebagiannya saya juga hadir karena lagi bahagia sekarang. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah satu cerita dari Umar bin Abdul Aziz pada saat pertama kali beliau menjadi khalifah menjelang pelantikan, dan beberapa saat sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Jarak di antara dua kata ini adalah 2,5 tahun. Jarak di antara dua kata ini adalah 2,5 tahun. Begitu beliau akan dilantik sebagai khalifah, beliau berbisik kepada salah seorang ulama besar di samping beliau, yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, "Inni akhafun nar." Inni akhafun nar. Saya takut kepada neraka. Itulah kalimat pertama yang diucapkan beliau menjelang dilantik. Inni akhafun nar. Apa korelasinya antara kalimat itu dengan pencapaian orang dalam kepemimpinan? Ketika seseorang memulai debutnya sebagai pemimpin dengan mengucapkan inni akhafun nar, saya takut kepada neraka. Itu artinya beliau memulai dari akhir, bahwa akhir dari semua ini pada akhirnya adalah kematian, dan hidup setelah kematian hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu surga dan neraka. Makanya ulama-ulama kita mengatakan aqalun nasi atau al-aqilu anzarun nasi fil awaqib. Orang yang berakal itu adalah orang yang paling jauh pandangannya tentang akibat dari segala yang dia lakukan. Anzarun nasi fil awaqib, orang yang paling jauh pandangannya tentang akhir dari semua yang dia lakukan. Itu seperti kita bertanya tentang muara di mana, dari sungai di mana kita berenang, pulau yang kita tuju dalam suatu pelayaran, kita selalu memulainya dari situ. Tapi beliau memulainya tidak dengan bertanya atau berharap tentang surga. Beliau memulainya dengan menyatakan rasa takut kepada neraka. Itu artinya
Orang boleh tidak membuat pencapaian, tetapi paling tidak melakukan kesalahan. Dan dengan memanage ketakutan di dalam dirinya ini, beliau mempunyai sumber energi yang tidak habis-habisnya untuk bekerja. Tidak ada yang menyangka, termasuk juga beliau ketika beliau mengucapkan kalimat itu, bahwa umur beliau yang tersisa setelah itu tinggal 2,5 tahun. Tidak ada. Karena beliau orang yang sangat bugar, sangat sehat. Para ahli sejarah menyebutkan, orang kalau melihat batang leher beliau itu kelihatan ini orang yang terawat dengan baik. Beliau ini trendsetter dalam keluarga Umayyah. Dari kejauhan orang sudah tahu bahwa kalau yang datang itu Umar dari wangi parfum yang beliau pakai. Bahkan juga cara jalannya itu diikuti oleh orang-orang seistana dan juga orang-orang pada umumnya. Makanya jalannya itu disebut Al-Mashyal Umariyah. Ada jalannya. Dia trendsetter. Dan sekarang ketika dia ingin melakukan perubahan besar, dia mesti memulainya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Karena dia adalah bagian dari masa lalu Umayyah yang sedang ingin beliau rubah. Dan jika beliau ingin melakukan perubahan besar dari dalam, langkah pertama yang harus beliau lakukan adalah merubah dirinya sendiri, lalu keluarganya baru keluar ke istana. Itu sebabnya setelah keluar dari pelantikan itu, yang pertama kali beliau lakukan adalah mengumpulkan seluruh keluarganya dan mengambil seluruh harta yang ada di dalam keluarganya itu untuk dikembalikan ke Baitul Mal satu persatu. Di sini kita mulai perubahan. Bahkan beliau mengancam istrinya dengan mengatakan, kalau kamu tidak ingin menyerahkan harta ini yang sudah saya berikan padamu itu, kamu punya dua pilihan. Kamu ambil harta itu dan kita bercerai, atau kamu bersama saya dan kamu kembalikan harta itu. Pergolakan terjadi di dalam keluarga beliau, tetapi beliau melewatinya dengan baik. Ikhwas sekalian, kita sekarang hidup di era kapitalisme. Kapitalisme ini berhasil paling tidak dalam 100 tahun terakhir ini menyebar kesejahteraan ke banyak penduduk bumi. Tapi ada satu fakta yang tidak bisa dicapai oleh kapitalisme sekarang ini, yang dulu dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz. Para amil zakat berkeliling di seluruh Afrika untuk mencari orang miskin yang mau menerima zakat, tapi tidak ada yang mau menerima zakat. Itulah pencapaiannya. Dan itu semua dicapai dalam 2,5 tahun. Sekarang ikhlas sekalian, kita lompat ke ujung. Beliau wafat, mati muda, karena waktu meninggal itu umurnya baru 39 tahun. Sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau meminta istrinya yang menemani beliau terus di dalam kamar untuk keluar dari kamar. Dan dari luar orang-orang mendengarkan beliau mengucapkan satu ayat, tilka darul akhirah, itulah hari akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, yang kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan di muka bumi, tidak juga kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ujung dari semuanya ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhlas sekalian, itu ayat ada di dalam surat Al-Qasas, persis menyudahi cerita Quran. Setelah Qarun ditelan oleh bumi,
persis menyudahi cerita Quran setelah Qarun ditelan oleh bumi, langsung ditutup dengan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Di potongan cerita Quran di dalam surat Al-Qasas tentang Qarun itu, Allah Subhanahu wa taala memulainya, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaqi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tapi setelah dikasih teguran begitu oleh kaumnya, Qarun malah mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini, kekayaan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku karena memang saya punya ilmu untuk itu. Menafsir keberhasilan sebagai hasil dari kekuatan individu. Itu yang Allah tidak rela di situ. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apa Qarun tidak tahu bahwa dulu ada banyak kaum yang jauh lebih kuat dari dia, juga jauh lebih kaya, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusalu an dzunubihimul mujrimun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Lalu dia keluar kepada kaumnya dengan gagah, dengan seluruh perhiasan yang dia miliki. Tetapi disitulah puncak di mana dia ditenggelamkan. Dan setelah peristiwa dia ditelan oleh bumi itu, Allah menutup cerita itu dengan mengatakan, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Jadi ikhwas sekalian, sebuah masa jabatan yang dimulai dengan inni akhafun nar diakhiri dengan ayat tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Apa maknanya itu ikhwas? Salah seorang sejarawan muslim modern, Dr. Imaduddin Khalil, menulis buku biografi tentang Umar bin Abdul Aziz yang diberi judul oleh beliau Malamihul Inqilabil Islami fi Ahdi Umar bin Abdul Aziz. Revolusi Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz. Hampir 90 halaman dari buku itu dimulai dengan satu bab yang diberi judul Al-Munhanan Nafsi, tikungan jiwa. Dari mana beliau mendapatkan sumber energi yang luar biasa untuk melakukan hal-hal besar seperti itu dalam waktu 2,5 tahun. Dan ternyata sumber energinya dari sini. Ketakutan pada neraka itu ikhwas sekalian, itu adalah sumber energi yang luar biasa. Itu yang akan membuat kita ini tidak akan bercanda dengan peran yang kita mainkan di dalam hidup kita. Tidak akan bermain-main dengan pilihan-pilihan yang kita putuskan untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena kita tahu akibat dari apa yang kita ambil.
Kita tahu akibat dari keputusan yang kita bikin. Dan makna dari ingatan kepada akhirat itu seluruhnya, itulah yang melahirkan satu sumber energi besar yang kita sebut dengan ruhul mas'uliyah, semangat pertanggungjawaban. Kita menyadari bahwa kita ini adalah pemikul beban, bukan pencari kuasa. Bukan pemburu popularitas, tapi kita ini adalah pemikul beban. Karena sebesar apa beban yang kita pikul, sebesar itulah kelak tempat kita di akhirat. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang akan memikul beban ini, summa la yakunu amsalakum. Dan mereka tidak akan seperti kalian yang bermain-main dengan amanah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsal. Karena itu di antara doa-doa yang lahir dari ruhul mas'uliyah ini adalah Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah kalau mencintai hambanya, Allah akan menggunakan hambanya itu untuk kepentingan agamanya. Nah, ikhlas sekalian, ruhul mas'uliyah, semangat pertanggungjawaban yang membuat kita punya energi memikul beban, itu kira-kira akan lahir dalam pernyataan-pernyataan pribadi sejenis ini. Abu Bakar Siddiq adalah satu-satunya sahabat yang terus-menerus ngotot untuk memerangi kaum riddah. Ada alasannya secara syar'i. Bahwa beliau akan memerangi semua orang yang memisahkan zakat dari sholat. Itu alasan syar'i. Tapi juga ada alasan yang pribadi, bahwa ketika menyangkut resiko besar seperti itu, ketika menyangkut pertanggungjawaban besar seperti itu, dia mengambil alihnya secara personal. Karena itu beliau mengatakan, ayamqusul islamu wa ana hayy. Apakah boleh Islam ini berkurang padahal saya masih hidup? Dia mengambilnya secara personal. Dia tidak menganggapnya itu fardu kifayah. Ayamqusul islamu wa ana hayy. Apa boleh Islam ini berkurang padahal saya masih hidup? Jadi semangat pertanggungjawaban seperti inilah yang dibutuhkan oleh umat kita sekarang ini, ikhlas sekalian. Ayamqusul islamu wa ana hayy. Kita ingin semangat seperti ini hidup di dalam diri antum semuanya. Dan karena itu, dengan pernyataan seperti ini, orang-orang akan menemukan motif yang benar dari awal, niat yang benar dari awal ketika dia melangkah. Bahwa kita ini, ikhlas sekalian, tidak dikumpulkan oleh kemarahan, tidak dikumpulkan oleh kekecewaan, tetapi dikumpulkan oleh semangat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertanggungjawaban sejarah kita di depan umat manusia. Bahwa suatu waktu kita ini akan termasuk dalam apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Semangat pertanggungjawaban seperti ini kita ambil secara pribadi. Dan ikhlas sekalian, semangat pertanggungjawaban seperti ini yang membuat kita menjadi manusia bebas, yang energi.
Karena kita merasa bahwa sumber pertanggungjawaban kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan individu kita, dan karena itu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua pilihan-pilihan sadar yang kita ambil. Tetapi apa yang mendorong kita mengambil satu keputusan itu, ikhwas sekalian, bukan kemarahan, juga bukan kekecewaan, tetapi didorong oleh semangat ruhul mas'uliyah dari jenis yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayam qusul Islamu wa ana hayy. Semua perkumpulan yang dimulai dari kemarahan tidak akan bertahan lama. Semua perkumpulan yang diawali dengan kekecewaan juga tidak akan bertahan lama. Kalau antum ingin berkumpul dalam waktu yang lama dan melakukan hal-hal besar di dalam hidup, pastikan dari awal bahwa niat kita itu benar. Pastikan dari awal bahwa kita ini melakukan semua ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari jenis yang dikatakan oleh Abu Bakar, ayam qusul Islamu wa ana hayy. Hanya dengan cara seperti itu, ikhwas sekalian, antum akan menemukan bahwa pertemuan antum ini adalah gabungan antara energi individu yang tidak bisa dibendung menjadi arus besar di dalam sejarah kita, insya Allah. Itu poin yang pertama, ikhwas sekalian, dan poin pertama ini mengantarkan kita kepada poin yang kedua.